Kalau si Anies Baswedan jadi presiden, bahayanya lebih daripada zaman PKI. Saya jamin, saya sumpah demi Allah. Lihat saja, ini saya sampai sumpah loh, karena saya mencermati siapa si Anies, siapa di belakangnya si Anies, siapa, bagaimana karakternya si Anies, dan dengan politik-politiknya yang kotor, yang licik itu ini. Aduh, masa ampun dah si Anies ini, dia tahu malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jika Anies Baswedan jadi presiden, bahayanya lebih daripada PKI. Ya, sumpah demi Allah katanya. Saya tahu latar belakangnya, kotornya politiknya, dan lain sebagainya. Inilah satu tayangan yang tampaknya mengundang begitu banyak komentar. Ya, sampai 11.000 sekian komentar, pemirsa. Komentarnya saja itu sampai 11.000, ya, diposting oleh warganet.tit, ya. Diposting oleh warganet.tit. Gimana kalau kita melihat pernyataan yang disampaikan oleh warganet.tit itu? Ya, mungkin dia salah ngucap, atau kalau itu serius, ya berarti kita tahu siapa dia. Kalau dia mengucapnya salah, ya mungkin begini. Jika Anies Baswedan itu menjadi presiden RI, ya, dia pasti membahayakan PKI. Ya, bukan bahayanya lebih dari PKI, tapi membahayakan PKI dan membahayakan oligarki. Tuh. Ya, kenapa seperti itu? Karena PKI itu kan anti agama. Nah, Anies itu Pancasilais. Kalau tidak ada agamanya, ya kemungkinan agak berat bagi orang-orang PKI atau keturunan PKI itu saat Anies itu memimpin negeri ini. Itu artinya sangat berbahaya lah. Ya kan? Soeharto saja, ya, yang sholatnya kalau boleh dibanding-bandingkan gitu ya, kalah dengan Anies. Anies Baswedan ini sholatnya subuhan juga di masjid loh. Atau paling tidak kalau di rumah ya sering di masjid gitu. Taatnya kepada orang tua luar biasa, kepada agama luar biasa. Nah kalau PKI, itu kan bertentangan semua dengan prinsipnya Anies Baswedan. Ya pasti sangat berbahaya bagi PKI. Itu ya kalau saya membaca ini. Tapi kalau dia mengatakan, oh, Anies Baswedan itu sangat berbahaya melebihi PKI, ya, ya pertama PKI tidak pernah memerintah di Indonesia, ya kan? Dan PKI terbukti melakukan pemberontakan 2 kali, melakukan pembunuhan, kan begitu kan? Terus dikatakan, oh, saya tahu persis Anies Baswedan itu politiknya kotor. Kotornya di mana? Bisa membuktikan. Siapa di belakang Anies Baswedan itu? Ya, sudah barang tentu ini orang, ya mungkin karena otaknya nggak nyampe, atau mungkin dia anak PKI. Jadi meskipun dia sumpah demi Allah gitu, suruh baca Al-Quran belum tentu bisa dia. Ya, karena kata-kata sumpah demi Allah itu tidak murah seperti yang diobral oleh orang seperti ini. Tapi ya terserah sih. Dan memang Anies itu kalau jadi di belakang Anies itu siapa? Bisa diduga di belakang Anies itu memang kekuasaannya besar banget. Siapa itu? Rakyat. Ya, tidak mungkin oligarki. Nggak mungkin. Kalau presiden-presiden seperti Jokowi, Prabowo, wajar lah itu oligarki. Karena dia mengandalkan sembako untuk menjadi presiden itu kan. Tipu-tipu. Kalau Anies kan enggak. Mengandalkan rakyat. Itu mengapa ya sekian lama kampanye presiden ditanya habis berapa Mas Anies? Ya kalau perjalanan saya ke satu tempat, ya itu memang kami bayar sendiri. Tetapi di tempat kota-kota yang dia kunjungi itu swadaya masyarakat. Ada nggak bagi-bagi sembakonya waktu Anies datang? Bagi-bagi kaos? Nggak ada, gitu loh.
Kenapa rakyat membiayai dirinya sendiri? Karena berharap mendapatkan pemimpin yang adil. Kenapa oligarki terancam oleh Anies Baswedan? Jadi bukan hanya PKI, tapi oligarki juga terancam. Anies sudah membuktikan waktu jadi gubernur, ya, ketakutan Ahok sekedar menutup sebuah hotel apa terkenal yang tempatnya perempuan-perempuan, ya, menjadi curhatan para pejabat. Jadi ada banyak pejabat dari daerah kalau ke Jakarta itu sasarannya ke hotel itu, gitu loh, curhat, ngobrol sama itunya dan lain sebagainya lah, gitu kan. Ahok nggak berani nutup itu karena menurut Ahok itu ada orang yang hebat di belakang hotel itu katanya. Anies jadi gubernur. Apa yang dilakukan oleh Anies? Karena janjinya memang untuk menutup hotel itu, ya, suruh satpam saja tutup. Ini SK-nya saya buat, satpam aja yang suruh nutup. Nggak berkutik itu hotel. Kemudian reklamasi, pulau-pulau reklamasi itu, ya, bagaimana Anies menindak, termasuk Luhut kan yang terlalu membela reklamasi itu kan. Luhut itu kan suaranya kenceng-kenceng terus, tua tapi atas suaranya kan. Berhadapan dengan Anies sudah nggak berani Luhut. Oligarki juga ketakutan karena satu oligarki pernah mau coba Anies nyuap 1,5 triliun. Enggak, jabatan bukan untuk ditransaksikan. Beda dengan pejabat-pejabat tempo hari atau sekarang. Nah, inilah tampaknya memang entah oligarki, entah anak PKI, ya, yang merasa perlu untuk mendowngrade Anies Baswedan dengan cara-cara seperti itu. Tetapi semua orang yang berakal ngerti ini kelakuan anak-anak PKI yang masih ideologinya itu PKI. Kalau anak-anak PKI yang ideologinya sudah Islam, nah, mereka akan tahu Anies adalah orang yang punya integritas, ya, moral, intelektual, dan spiritual. Carinya di Indonesia itu susah. Itu kata Rocky Gerung. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.